Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dan di video kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi, yakni Sistem Informasi Manajemen Stok berbasis web. Namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silakan bisa klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di video kali ini saya akan sedikit mendemokan sebuah program aplikasi, yakni Sistem Informasi Manajemen Stok berbasis web. Ya, sistem ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mendemokannya di hosting lokal atau localhost. Untuk itu, di sini saya menggunakan XAMPP Control Panel sebagai web servernya. Server lokalnya. Di sini saya akan menggunakan modul Apache dan MySQL. Kebetulan di sini sudah saya jalankan kedua portnya. Lanjut kita ke web browsernya, kita bisa langsung mengakses dari root aplikasinya, yang mana aplikasinya berada di local disk C, di dalam folder XAMPP, di dalam folder htdoc. Tepatnya ada di dalam folder dengan nama SMS, ya, Sistem Manajemen Stok, ya, ini. Oke, kita langsung panggil ke sini dengan mengetikkan localhost/sms. Kita langsung enter. Kemudian akan menuju ke halaman login, ya. Jadi setiap user harus login. Baik, di sini saya akan mendemokan sebagai admin, ya. Untuk itu kita harus menginputkan username dan password dengan benar untuk role admin. Oke, username-nya adalah admin, passwordnya adalah admin123. Kita langsung login. Nah, setelah berhasil login, maka akan tampil halaman dashboard dari sistem manajemen stok ini. Di bagian tengah ada beberapa informasi mengenai pesanan pembelian atau order pembelian, ada penerimaan, pesanan kembali, retur, penjualan, supplier, barang, dan pengguna. Karena kebetulan di sini datanya masih kosong, maka di sini terteranya adalah 0, ya. Pengguna di sini baru satu, yakni admin itu sendiri. Nah, kemudian di bagian sebelah kiri ada beberapa menu. Pertama, menu dashboard, ya. Menu dashboard itu menu ini, ya. Kemudian menu pesanan pembelian atau order pembelian. Nah, kemudian ada menu penerimaan, menu pesanan kembali, menu daftar retur, kemudian ada menu stok, ada menu daftar penjualan, kemudian di bagian bawah ada master data, ada data supplier, data barang, data pengguna, dan pengaturan dari sistemnya. Oke, kita akan memulai dari master datanya terlebih dahulu. Kita akan masukkan master data. Data yang pertama adalah data supplier. Di sini masih kosong, bisa kita tambahkan data supplier. Misalnya data suppliernya adalah Budi. Ya, kemudian kita bisa isikan alamatnya. Kemudian nama kontaknya, nomor teleponnya, ya. Ini nomor teleponnya kita sembarang saja. Kemudian statusnya ini bisa kita pilih aktif atau nonaktif, ya. Kita akan aktifkan, kemudian kita akan simpan, dan berhasil tersimpan untuk data supplier, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, oh ya, di bagian ini juga bisa kita lihat, ya, rincian data supplier. Bisa kita edit juga, ya, dan bisa kita hapus, ya, semisal mau kita hapus data supplier yang kita inginkan. Berikutnya ada data barang. Data barang di sini masih kosong juga, bisa kita tambahkan, yang meliputi nama barang, deskripsi, harga, suppliernya, kemudian statusnya. Misalnya kita masukkan barang, ya. Misalnya
seperti ini. Ini deskripsinya adalah keterangan yang bisa kita tambahkan. Kemudian harganya, misalnya harganya adalah 2 juta. Suppliernya kita bisa pilih, karena kebetulan suppliernya baru ada 1. Kita pilih, statusnya kita bisa aktifkan, kita simpan. Nah, ini data barang sudah berhasil tersimpan. Berikutnya di sini juga sama ya, untuk opsinya bisa kita lihat ya. Bisa kita edit, bisa kita hapus. Berikutnya ada data pengguna. Data pengguna ini adalah pengguna dari sistem itu sendiri. Nah, di sini juga bisa kita edit, bisa kita hapus. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan admin baru misalnya ya. Misalnya nama depan. Nah, seperti ini. Username-nya misalnya admin. Password-nya ya. Kemudian di sini juga bisa kita pilih dia sebagai admin atau staff. Contoh sebagai staff. Nah, kemudian foto profilnya ya kita bisa pilih ya, seperti itu. Kalau foto profil, coba kita cari foto profil ya. Contoh ini ya, foto profil. Kita simpan. Oke, username sudah ada. Oh ya, maaf ya. Username sudah ada. Ini kita kasih username. Username-nya Agus misalnya. Ya. Kita simpan. Nah, ini sudah berhasil tersimpan ya untuk data user baru atau data pengguna baru. Kemudian berikutnya adalah pengaturan dari sistem. Di sini meliputi nama aplikasi. Nama aplikasi ini akan tertera di atas halaman login ya. Kemudian di bagian title websitenya. Kemudian nama singkat ini akan tampil di bagian sebelah kiri atas. Kemudian logo perusahaan ini juga bisa kita edit. Kemudian sampul halaman login ini juga bisa kita edit ya. Oke, kita kembali ke pesanan pembelian. Di sini pesanan pembelian masih kosong, bisa kita tambahkan ya. Nah, kode pesanan ini sudah otomatis ya, jadi tidak bisa kita edit. Suppliernya kita bisa tambah. Barangnya karena kebetulan datanya baru 1 ya. Misalnya satuannya adalah unit. Kemudian kita ini quantity atau jumlah, misalnya 3 ya. Bisa kita tambahkan ke daftar. Nah, akan otomatis ditambahkan ke daftar ya di sini. Berikutnya di sini ada kolom diskon dan diskon pajak ya. Ini juga bisa kita tambahkan, misalnya diskonnya 5%, maka otomatis di sini akan tertera ya. Pajaknya misalnya 2%. Nah, seperti itu. Ini catatan ya, kolom catatan bisa kita tambahkan seperti ini. Kita bisa simpan. Nah, ini sudah tersimpan untuk order pembelian. Kemudian penerimaan ya, di sini masih kosong ya, karena belum ada penerimaan atau belum ada pesanan yang diterima. Berikutnya adalah pesanan kembali, sama juga di sini masih kosong. Nah, ini yang kita kembali ke pesanan pembelian. Di sini statusnya masih tertunda ya. Masih tertunda, belum diterima. Kemudian di sini ada daftar retur. Daftar retur juga ini masih kosong, bisa kita tambahkan. Pilih suppliernya, barangnya, satuannya, unit. Yang mau diretur misalnya 1, tambah ke daftar. Ya. Seperti ini. Misalnya catatannya barang, misalnya segel barang rusak. Nah, kita bisa save ya.
save. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah stok. Ya, stok ini belum ada ya, karena datanya belum masuk. Kemudian daftar penjualan juga bisa kita tambahkan. Pelanggannya ya, nama pelanggan siapa, misalnya Arya, nama barang yang dibeli, kemudian unit ya, satuannya adalah unit, dia beli 1. Nah, seperti ini bisa kita tambahkan ya. Nah, demikian untuk sedikit demonya ya. Jadi untuk daftar penjualan ini sudah masuk ya, otomatis ya, sudah masuk. Kode penjualannya juga sudah otomatis. Kemudian pelanggannya, barang, jumlah barangnya 1 ya. Kemudian harganya adalah 2 juta. Opsinya adalah bisa kita pilih, lihat, edit, dan hapus, seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk video tutorial, video demo pada kesempatan kali ini mengenai sistem manajemen stok. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan acuan untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri untuk video demo kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.